Episode 4 bukan karena tak cinta. Nah, pada episode sebelumnya Arya menanyakan kepada Mala hal apa yang membuat dirinya melakukan itu kepada ayahnya, yakni Surya. Mala sempat menceritakan sedikit kepada Arya ingatan yang ada di kepalanya, kejadian yang ia alami bersama Surya saat itu. Surya yang diam-diam mendengar pembicaraan Arya dan Mala membuat Ida penasaran apa yang dilakukan Surya. Kedatangan Ida membuat Surya kaget dan pada akhirnya Surya menceritakan kepada Ida bahwa Cinta adalah pegawainya sebagai supervisor yang mengetahui kebusukan perusahaannya. Dan Cinta adalah Mala. Mengetahui hal itu, Ida yang sempat syok diam-diam tidak tinggal diam. Mala yang keadaannya semakin terancam oleh adanya Ida dan Surya di rumah itu. Karena keadaan Mala semakin panik, saat itulah Arya yang ingin membuat Mala tenang dengan mengarang cerita kebersamaannya bersama Cinta, yaitu tentang kisah bahagia mereka. Hal itu akhirnya membuat Mala lebih tenang di pelukan Arya. Putri yang sudah membuat kesalahan dan kemarahan Salma akhirnya meminta maaf. Saat Putri tahu bahwa calon ayah tirinya jahat yang hanya memanfaatkan Salma untuk bisnisnya, Putri berusaha memberitahu Salma. Tetapi Salma menganggap Putri anak kecil yang tak tahu apa-apa. Mala pergi menghampiri Surya untuk meminta maaf. Surya yang syok melihat kedatangan Mala menatap Mala dengan gelisah. Ida yang berada di ruangan Surya yang sudah mempunyai rencana jahat menyingkirkan Mala dari rumah itu berakting manis di depan Mala yang seolah-olah peduli dengan Mala. Sarah yang masih penasaran dengan Arya mencoba mencari tahu tentang Arya lewat Arman. Namun jawaban Arman hanya menjelekkan Arya di depan Sarah. Sarah akhirnya yang kesal memanfaatkan keadaan setelah Arman pergi ke toilet untuk membersihkan celananya yang sengaja Sarah tumpahkan kopi. Akhirnya Sarah berhasil mendapatkan nomor telepon Arya lewat handphone Arman. Arya yang berencana pergi ke rumah Salma untuk membicarakan soal Putri anaknya pamitan dengan omanya. Dan saat itulah misi Ida akan dijalankan untuk membuat Mala keluar dari rumah tersebut. Surya yang bangga kepada Ida memberi tepuk tangan dan nampaknya sangat senang dengan rencana Ida dengan membuang Mala ke truk sampah. Saat di tengah perjalanan Arya menuju rumah Salma, Arya yang tak sengaja melihat salah satu anak buah Arman yang telah mencelakai dan melukai Mala memutuskan untuk mencari tahu dalang dari di balik penderitaan Mala. Aksi kejar-kejaran dimulai. Arya akhirnya memotong jalan untuk menghentikan motor anak buah Arman. Arya yang sudah tersulut emosi yang sudah dialami Mala menghajar anak buah Arman. Tapi anak buah Arman berhasil bersembunyi dan memberitahu Arman. Arman yang sadar bahwa yang menyelamatkan Mala adalah Arya, emosi seemosi-emosinya dan meminta anak buahnya untuk kabur. Arya yang masih mencari keberadaan anak buah Arman akhirnya muncul dan menaburkan debu pasir ke mata Arya dan berhasil kabur. Saat itulah pertemuan Farhan dan Arya bertemu kembali di mana Arya yang hampir ketabrak truk diselamatkan oleh Farhan, calon tunangan Mala. Akhirnya Farhan mengantarkan Arya untuk membersihkan matanya di sebuah kafe. Sarah yang masuk ke ruangan Arman melihat Arman yang sedang emosi dan akhirnya Arman mendapatkan telepon dari anak buahnya bahwa anak buahnya berhasil kabur. Saat Sarah menanyakan keadaan Arman yang bertujuan mencari tahu, tak berhasil mencari informasi yang terjadi. Ida yang menjalankan aksinya memanfaatkan cucunya untuk mengelabui Mala. Saat itulah Mala diculik dan dibuang ke truk sampah. Oma yang sedang mencari keberadaan Mala akhirnya bertemu cicitnya bahwa ia sedang bermain petak umpet bersama Mala. Oma yang belum curiga malah hilang meminta cicitnya untuk mencari Mala sampai ketemu. Arya yang sudah selesai membersihkan matanya akhirnya mendapatkan pertanyaan dari Arman apa masalah yang terjadi. Karena di setiap pertemuan Arya dalam keadaan yang tak baik, Arya akhirnya menceritakan secara singkat bahwa dirinya melindungi seorang pasien yang menjadi tanggung jawabnya penuh karena ada orang yang coba mencelakainya. Ya, tanpa sadar wanita yang dilindungi Arya adalah Mala, calon tunangannya.
Arya yang penasaran ketemu secara kebetulan menanyakan soal Arman. Arman memberitahu bahwa sekarang dia tinggal di Jakarta yang sebelumnya tinggal di Padang. Karena calon tunangannya dinyatakan meninggal karena ledakan pesawat, Arman memutuskan ke Jakarta. Tapi Arman yakin bahwa Mala masih hidup. Arman mengatakan bahwa Mala akan kembali bersamanya. Arya yang mendengar hal itu hanya mendoakan agar Arman dan calon tunangannya selamat dan kembali kepada Arman. Situasi rumit dan genting di rumah Arya. Citra diberitahu anaknya bahwa Mala tak berhasil ditemukan. Citra meminta dan memberitahu kepada seluruh pembantu dan satpam untuk mencari Mala. Tapi Mala tak berhasil ditemukan juga. Citra yang menghubungi Arya tak berhasil karena HP Arya terjatuh saat diselamatkan Arman. Yah, dengan sok peduli, Surya dan Ida sok andil dalam pencarian Mala dengan berbicara untuk melaporkan kasus hilangnya Mala ke polisi. Surya yang telat mikir sempat memarahi Ida saat Ida menjelaskan bahwa cuma caper di depan Oma biar gak ketahuan, dan meyakinkan Surya dan Ida tersenyum sadis dan bahagia. Saat Arya menyadari HP-nya rusak, akhirnya dipinjami Arman untuk menghubungi omanya dengan menanyakan keadaan Cinta alias Mala. Saat itulah Arya langsung panik dan pulang ke rumahnya saat diberitahu bahwa Mala hilang. Saat menuju arah pulang, Arya yang tak sadar bahwa Mala di truk sampah melanjutkan perjalanannya. Saat Arya sampai di rumah, Arya marah besar atas kehilangan Mala. Dan dengan pedenya, Surya meminta Arya untuk cek CCTV. Yah, benar saja Mala telah diculik dan dibius untuk tak sadarkan diri saat dibuang ke truk sampah. Saat Arya mengetahui, langsung inisiatif mencatat plat mobil truk yang membawa Mala. Arya yang sudah mengetahui langsung menelpon petugas pelayanan kebersihan untuk mencari tahu di mana arah truk sampah yang membawa Mala. Arya yang sudah tahu harus mencari ke arah mana langsung pergi untuk mencari Mala ke pembuangan sampah di Jakarta. Surya dan Ida yang sok-sokan peduli dan khawatir pamit mencari Mala. Dengan keadaan Arya yang panik cari Mala, Surya dan Ida malah asik ngopi. Dan akhirnya Oma menelpon Ida menanyakan apakah Mala sudah ditemukan. Akhirnya Surya dan Ida pergi ke pembuangan sampah menyusul Arya. Mala terlihat belum sadarkan diri, sudah berada di tengah-tengah pemukiman kawasan sampah. Arya yang terus mencari Mala akhirnya menemukan truk yang membawa Mala dan akhirnya Mala sadar dan Arya menemukan Mala. Saat mengetahui rencananya gagal, Ida dan Surya langsung pergi. Oma yang khawatir akan keadaan Mala akhirnya menelpon Arya dan Arya memberitahu Oma bahwa Mala sudah ditemukan. Dengan keadaan ketakutan, Arya berhasil membawa Mala pulang ke rumah. Sarah yang sedang melihat foto kenangan masa lalunya bersama Arya dipergoki Arman. Tentu Arman marah besar karena Sarah telah berbohong. Dengan keadaan Mala yang sudah mulai membaik, Mala yang merasa tak percaya dengan Arya menanyakan kepada Arya bahwa dia tak benar-benar percaya kepada Arya. Arya terus mencoba menenangkan Mala dan meyakinkan Mala atas ceritanya tentang kisah Arya bersama Mala. Arya yang masih tak terima atas kejadian Mala memperingati ke semua seisi rumah jika ada yang berani menyakiti Mala akan berhadapan dengan dirinya, dan Arya rela mempertaruhkan nyawa untuk Mala. Mala yang terbangun karena mendengar keributan dan mendengar ungkapan Arya yang membelanya langsung meminta maaf kepada Arya, dan akhirnya Mala mengungkapkan bahwa ia percaya lagi kepada Arya. Arya adalah orang yang sangat ia kenal. Dengan wajah Surya yang kesal, akhirnya Ida mempunyai rencana lain untuk membuat Mala pergi dari rumah. Ida meminta putri anak Arya untuk datang dan memberi kejutan untuk ayahnya atas kedatangannya. Singkat cerita, saat putri datang dan memanggil Arya dengan sebutan ayah membuat Arya khawatir. Mala yang diminta Arya untuk istirahat. Arya akhirnya menemui putri. Disinilah kekacauan terjadi di mana Mala tahu segalanya tentang masa lalu Arya, dan Mala akhirnya merasakan kebingungan dengan segala yang terjadi dan memutuskan untuk pergi. Arya yang berusaha mengejar Mala tak berhasil menemukan Mala.
Oma dan Citra yang ikut mencari Mala pun juga tak menemukan keberadaan Mala. Saat di tengah hujan lebat, Mala yang berhenti dan mengingat sebuah tempat tepat di depannya. Ya, di mana Farhan tunangannya telah keluar dari tempat itu. Dan film pun selesai. Apakah Farhan akan menyadari bahwa itu Mala? Saksikan episode 5 hari ini ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment.